Ya sebenarnya dua Romo ini pasti bisa bicara mengenai arwah karena mereka juga mendalami teologi, apalagi Romo Wahyudi yang jauh lebih senior daripada kami. Jadi beliau sudah menjadi frater, aku ini baru lahir. Apalagi Romo Bram, jadikin aja belum. Baru direncanakan barangkali oleh Allah Bapa untuk ada, mungkin agak sulit juga untuk membentuk seperti ini. Agak lambat ini, prototipenya agak lama kalau seperti ini. Maaf ya Romo ya, kalau orang di Sunda bilang, kalau orang di sini apa gojek atau bercanda, maaf Romo. Tapi naga-naganya kalau seperti ini setahun depan saya nggak akan diundang lagi. Itulah terima kasih. Kita hari ini akan bicara mengenai kematian, khususnya mengenai pentingnya arwah. Terus terang sebenarnya aku ini bosan bicara ini, karena kalau orang minta ke sana sini, temanya hanya selalu dua. Kalau nggak tema tentang orang mati, tema tentang demit. Aku pikir-pikir kalau habis mandi ngaca, oh ya muka itu kayak demit, apa ya sudah kayak mayit gitu. Tapi ya sudah, sebenarnya ini kamu semua bisa lihat di channel YouTube Kapit Katekese Sedikit, bahannya maupun materinya sudah pernah aku bicarakan tuntas tas. Nanti silakan klik Kapit Katekese Sedikit. Gak usah subscribe, sudah kebanyakan. Kalau ketemu Mandra akan bilang sombong. Mari kita sekarang, ya saya awali begini dulu. Tadi karena Romo Bram sudah begitu lucu, biar saya nggak jatuh mental. Emangnya cuma dia, gue nggak bisa. Sudah kelihatan? Kelihatan ya? Oh, baik. Kalau nggak kelihatan, Anda baca kelihatan sebab hanya orang beriman yang bisa melihat. Harus dilihat dengan iman. Kita akan bicara mengenai pentingnya doa arwah. Jadi temanya kan mendoakan arwah. Maka kita perlu tahu tentang dunia arwah. Maka hal pertama yang akan kita bahas adalah kita mulai dengan sebuah pertanyaan seperti apa dunia arwah menurut ajaran Katolik. Ini penting dipahami sebab kita hidup di Indonesia itu paham atau pandangan tentang dunia arwah macam-macam. Ada yang coro Jawa, ada yang coro Cina, coro Batak. Setiap kebudayaan punya pemahaman sendiri-sendiri. Bahkan juga tetangga-tetangga sebelah yang dalam agama-agama lain, agamanya apapun, kepercayaan dan berbagai keyakinan, itu berbeda-beda di dalam memandang dunia arwah. Dan sayangnya harus jujur saya katakan, orang Katolik kadang tidak menguasai bagaimana dunia arwah menurut ajaran iman Katolik. Yang didengarkan malah ajaran menurut yang lain-lain atau malah menurut kebudayaan. Contoh nanti di bagian terakhir akan saya ulang dan akan saya bahas. Katanya kalau 40 hari orang meninggal, sampai pada 40 hari arwahnya masih di sekitar. Umpamanya begitu. Ayo siapa yang masih percaya bahwa 40 hari arwahnya masih beredar di sekitar? Kalau Anda yang masih percaya, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah ini contoh satu poin penting. Nanti ada beberapa poin yang kita bisa ulas dalam tanya jawab. Maka poin pertama kita akan bicara dunia arwah menurut ajaran iman Katolik. Nah ini saya ringkas di sana. Ini dari Katekismus Gereja Katolik landasannya, dan Katekismus landasannya dari Alkitab dan tradisi suci gereja. Tapi bagian ini aku yang membuat. Untuk memikirkan membuat bagian seperti ini dibutuhkan semedi dan belajar 3 tahun 6 bulan. Yang akibatnya adalah rambut menjadi botak. Jadi rambut botak ini karena memikirkan membuat bagian yang seperti ini. Saudara-saudari, Bapak dan Ibu boleh lihat bagiannya dibacanya dari paling kiri yang tulisan man itu ya, man warna merah dengan lingkaran ungu, itu adalah manusia. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan berarti kamu tua. Maka ngaku jangan kelihatan, yang dikira muda, ya. Dibayangkan kalau nggak kelihatan. Manusia itu yang masih terdiri dari raga dan juga jiwa. Jiwa dan raga itu punya nama lain. Jiwa
sama dengan roh. Kalau kita ngomong roh itu sama dengan jiwa, raga sama dengan badan atau tubuh. Kematian membuat jiwa dan raga terpisah sehingga manusia disebut mati. Mati berarti raganya berhenti bekerja. Kemudian yang terjadi pada raga mengalami dekomposisi, bahasa gampangnya busuk. Ada yang busuk cepat, ada yang hancur cepat, ada yang hancur lambat. Nah kalau ini dimatikan, aku yang nggak kelihatan. Akunya nggak kelihatan. Nanti seakan-akan di seminar dipimpin oleh demir, suaranya top, orang nawongnya. Tapi atur-atur aja lah, yang pentingnya suaranya ya oke. Karena sebenarnya ngomongnya lah terang apa gelap ya aku sama nggak kelihatan. Ya memang sistem pembagian ini memang dulu pastelnya agak hitam ya. Ketika Tuhan menggambar saya, krayonnya kehitaman di dalam. Kembali ke laptop, seperti itu full arwan. Kembali ke laptop. Nah raga itu hancur cepat berarti dikremasi. Kremasi boleh apa enggak? Singkatnya boleh, tapi ada syaratnya. Nanti kalau mau tanya jawab boleh. Nah kalau busuk lama ya dikubur dalam tanah. Nah pokoknya intinya hancur dan badan itu menyatu kembali kepada tanah karena manusia dari debu tanah kembali kepada tanah. Oke, itu tidak sulit kalau raga hancur. Apa yang terjadi dengan jiwa bagian atas? Karena umum itu jiwa yang bagian atas. Jiwa alias roh itu langsung masuk pengadilan khusus yang disebut pengadilan pribadi. Maka ada angka 1. Angka 1 berarti adalah itu pengadilan yang pertama sebab manusia akan mengalami 2 kali pengadilan. Pengadilan pertama disebut pengadilan khusus atau pengadilan pribadi, disebut juga pengadilan yang pertama. Kapan terjadinya? Pengadilan pertama ini terjadi pada saat orang mati, yaitu pada saat detik manusia itu mati langsung masuk pengadilan. Nanti kita akan lebih jelas ketika membuka katekismus. Pada saat itu berarti detiknya itu ketika manusia mati langsung masuk pengadilan. Keputusannya ada 2, yaitu kebahagiaan surgawi atau kesengsaraan kekal. Kesengsaraan kekal itu dalam bahasa sehari-hari disebutnya neraka. Kesengsaraan kekal dalam bahasa sehari-hari disebutnya neraka. Kebahagiaan surgawi ada yang langsung, ada yang transit. Nah ini bahasa gampang. Memang kata Yesus tidak menyebut begitu, tetapi aku membahasakannya dengan bahasa Jepang. Karena kalau pakai bahasa teologis, bahasanya romo-romo, kesulitanlah kita ini. Sudahlah, biarlah kami yang menanggung beratnya belajar teologi. Karena kalau mau belajar teologi akibatnya macam-macam. Ada yang botak, ada aku, ada yang kemudian membengkak, ada ya ada macam-macam sebabnya ya. Itu akibat belajar teologi ya. Ada yang rambutnya putih, ada. Tapi ada juga yang kemudian badannya jadi kayak TNI, ada. Karena ada yang dampak positif maupun dampak negatif. Maka kalau ngajar kepada umat aku suka pakai bahasa Jepang, jelas dan gampang. Jepang itu singkatan. Oh, emang betul kata MC clothingnya rada lambat. Clothingnya lambat. Kayak prakter ya Rono ya. Prakter itu kalau lapar wudhu, kalau kenyang ngantuk. Kembali ke laptop. Nah, keputusan yang kedua itu sifatnya adalah kebahagiaan surgawi. Ada yang langsung kita menyebutnya surga atau kebahagiaan surgawi. Ada yang transit atau saya menyebutnya dengan istilah surga yang tertunda. Namanya apa? Purgatorium. Jadi purgatorium itu sebenarnya adalah sudah jelas masuk surga, tapi ada penundaan akibat perlu pemurnian. Ini pengadilan yang pertama. Neraka dan surga, tapi kalau surga cabangnya 2, ada yang langsung, ada yang transit. Bagaimana keadaan ini? Ada 2 hal yang perlu diingat.
Satu, keputusannya final, yang kedua menantikan akhir zaman. Maksudnya final bagaimana? Orang kalau pada pengadilan pertama sudah masuk neraka, nanti di pengadilan kedua, pengadilan terakhir ya tidak akan berubah. Kalau orang sudah diputuskan masuk ke bahagian surgawi, tetap di situ, tidak ada perubahan karena final keputusannya itu. Yang kedua menantikan akhir zaman, artinya apa? Rohnya mengalami kebahagiaan atau kesengsaraan tergantung keputusannya, tetapi belum bersatu dengan raganya. Jadi keadaan menantikan akhir zaman, yang dinantikan apa? Kebangkitan badan, karena badannya hancur di tanah. Contoh begini, kalau dalam bahasa gampang kita contohkan orang suci lah ya, Santo Petrus, Rasul Petrus. Kita percaya dalam iman Katolik kalau namanya gelar santo, orang suci, itu orang kudus, pasti sudah berada di dalam mana? Ya, bahasa gampangnya surga. Tapi kalau bahasa Alkitab Firdaus, kalau bahasa katekismus kebahagiaan surgawi. Sebab surga yang sebenarnya baru terjadi nanti pada akhir zaman. Karena ini surga dalam arti baru rohnya saja. Nah, dalam tradisi gereja, terutama gereja-gereja timur, punya istilah Firdaus. Kalau bahasa Yunaninya paradisum atau paradiso. Nanti kemudian yang surga akhir zaman itu namanya Uranos. Nah, oke, ini teknis, gak usah, gak penting lah. Bahasa gampangnya begini. Sekarang sudah di surga, tetapi surga yang baru dimasuki dengan rohnya. Nah, gitu ya. Jadi Rasul Petrus kita menyebutnya dalam kebahagiaan surgawi, tapi baru rohnya. Satu-satunya manusia yang sudah masuk dengan raganya hanyalah Bunda Maria, yang sebentar lagi nanti tanggal 15 Agustus kita rayakan, yang di Indonesia diundur di tanggal 18 pada hari Minggu. Itu baru satu manusia yang memasuki dengan raganya. Tapi yang lain belum. Contoh Rasul Petrus sekarang di surga, tetapi raganya belum di surga. Di mana raganya Rasul Petrus? Raganya Rasul Petrus dimakamkan di kota Roma, di bawah basilika atau altar agung. Kalau Bapak Ibu lihat misa itu ya, di bawah sana itu ada makamnya Rasul Petrus. Di situ raga beliau menyatu kembali dengan tanah. Jadi artinya apa? Rasul Petrusnya berada dalam kebahagiaan surgawi, artinya rohnya saja, tapi raganya masih menunggu kebangkitan badan nanti pada akhir zaman. Itulah yang dalam istilah Alkitab disebut Firdaus atau Paradiso atau Paradise kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi Paradise sebenarnya surga yang dihuni baru roh manusia. Itu bahasa tanda petik ya. Surga tahap pertama. Tanda petik ya. Surga tahap pertama. Lalu rohnya yang masuk. Nanti pada akhir zaman kemudian baru masuk dengan raganya. Nah, sekarang pura-puranya sudah akhir zaman. Karena apa? Tadi kan menantikan akhir zaman. Nomor satu akan disusul dengan keadaan akhir zaman, hari kiamat atau kedatangan Kristus. Jadi akhir zaman itu 3 peristiwa langsung, saudara-saudari ya. Akhir zaman berarti akhir dunia ini bersamaan dengan pengadilan terakhir atau pengadilan yang kedua, bersamaan dengan kedatangan baginda junjungan kita Yesus Kristus. Itu jadi terimbang 3 peristiwa yang terjadi berbarengan. Hari kiamat, pengadilan yang kedua atau yang terakhir, kemudian datangnya Sang Kristus Tuhan sebagai Hakim yang Maha Adil. Lalu apa yang terjadi dengan akhir zaman? Yang terjadi begini. Jiwa yang tidak mati, tadi ingat jiwa tidak mati saudara-saudari ya. Nah kemudian raga yang mati dan membusuk tadi dihidupkan Tuhan. Itulah yang disebut sebagai kebangkitan badan yang kita imani setiap hari Minggu diucapkan dalam kredo atau syahadat. Aku percaya akan apa? Kebangkitan badan. Dan kebangkitan badan ini, badan yang hancur tadi itu dibangun kembali menjadi badan seperti kita sekaligus berbeda. Nah itulah badan kebangkitan. Beda tapi sama, sama tapi beda. Maksudnya sama bagaimana? Maksudnya sama adalah Romo Bayu akan dikenali sebagai Romo Bayu. Jadi wajahnya ya seperti ini. Romo Wahyudi ya nanti akan seperti itu. Romo Bram juga akan seperti itu. Kita semua masing-masing akan seperti ini. Karena Tuhan tidak akan salah memasukkan kembali roh ke dalam raganya. Tidak ada ceritanya Tuhan memasukkan salah. Umpamanya dadanya Romo Bayu diisi rohnya Romo Bram, nggak mungkin.
Tidak mungkin tertukar. Sebab yang tertukar hanya judul sinetron, Bayi yang tertukar. Itu maksudnya sama itu begitu. Badannya Romo Bayi dan jodohnya nanti akan rohnya Romo Bayi. Itu samanya begitu. Nanti dalam keadaan kebangkitan badan, nanti wajahnya Romo Bayi dia kira-kira akan seganteng sekarang ini ya. Umur beliau 66, tetapi seperti wajah 36. Itu samanya begitu. Tetapi sekaligus berbeda. Berbedanya bagaimana? Berbedanya adalah kalau badan kita sekarang dikuasai hukum alam, kalau kita makin tua makin keriput, ibu-ibu makin sibuk karena rambutnya putih dicat gitu ya. Kemudian para gadis itu menggunakan skincare Korea supaya glowing. Nanti pada akhir zaman kebangkitan skincare Korea tidak laku karena tubuh tidak akan mengalami kerusakan, tidak ada keriput, yang ompong-ompong akan utuh kembali, rambut botaknya akan numbuh dan aku akan menjadi cakep ganteng, akan melebihi wajahnya seperti ini. Tapi kalau dilihat akan lebih ganteng daripada Lee Min Ho. Romo Bayi yang sudah cakep begitu akan makin glowing. Bahasa gampangnya sempurna. Barangkali nanti program akan langsing barangkali ya. Tapi bukan berarti body shaming kalau itu ngomong enggak. Ya sebenarnya soal langsing dan enggak itu kita enggak penting dalam arti intinya adalah kita tidak dikuasai lagi hukum alam, hukum fisika, hukum kimia, maupun kerusakan yang terjadi akibat hukum duniawi. Itu maksudnya. Jadi tidak mengalami tua, tidak mengalami mati, itu simpelnya begitu. Kalau kita mau tahu contoh badan kebangkitan sudah ada. Antisipasinya atau nubuatnya terjadi dalam peristiwa metamorfosis. Metamorfosis dalam bahasa Latin transfiguratio. Apa tadi? Gak usah ditirukan, kesuleo lidahmu. Yang bisa hanya Romo Bram dan Romo Wati. Transfiguratio itu Yesus Kristus yang berubah-ubah. Badan yang bersinar-sinar itulah badan kebangkitan. Itu peristiwa sebagai nubuat dari kebangkitan. Jadi badan yang bersinar-sinar, pakaiannya putih berkilat-kilat, tidak ada yang sanggup mengelantang di dunia ini. Di belakang ada tulisan disponsori by Clinic. Itu badan kebangkitan begitu. Contohnya yang nyata adalah ketika baginda Yesus bangkit dari kematian. Nah di dalam cerita Alkitab, contoh dalam Yohanes 20 ayat yang 19, itu ketika para murid berada di pintu-pintu yang terkunci karena takut, tapi itu belum tahu Yesus bangkit ya. Mereka mengunci pintu, berkumpul takut dengan orang-orang di luar sana. Kemudian Yesus Kristus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Nggak pakai ketok pintu, nggak pakai buka pintu, juga tidak pakai kode pintu seperti pastoran Santo Yosef. Meskipun di kode itu tidak perlu buka kode, tiba-tiba dalam bahasa Jermannya ujuk-ujuk ada di tengah mereka. Ini menandakan apa? Badannya Sang Kristus setelah kebangkitan tidak dikuasai oleh hukum fisika. Tembok, kalau dalam keadaan kita manusia sekarang di dunia ini, menghalangi apa tidak? Menghalangi. Tembok sempit menghalangi, tembok utuh menghalangi. Karena apa? Kita tidak bisa menembus tembok. Tetapi tubuh kebangkitan menembus tembok. Jadi contohnya badan kebangkitan adalah baginda Yesus. Itulah kenapa Alkitab mengatakan Yesus Kristus buah sulung kebangkitan. Sulung itu nomor satu. Gak ada manusia yang bangkit sebelum Tuhan Yesus. Sulung sebagai contoh dan prototipe bahasa gambarnya untuk badan kebangkitan. Itu contohnya dari Tuhan Yesus. Contoh yang kedua masih Tuhan Yesus. Ketika penampakan Tuhan katakan, aku menunggu di Galilea. Penampakannya terjadi di Yerusalem. Yerusalem dan Galilea itu jauh, kira-kira jarak relatifnya 150 atau sampai 200 kilo. Kalau dari sini kemana jarak begitu? Ke Kalasan.
Ya mungkin ketalasan saya kira ya. Jangan nyindir saya dari kalasan. Ayamnya terkenal loh itu, candinya terkenal loh itu. Tapi mohon maaf karena saya dari kalasan, barangkali muka saya kayak pantat ayam dan mirip arca candi. Nah, kira-kira dalam segitulah. 3 hari yang ditempuh dalam perjalanan, tiba-tiba beliau kita celing begitu. Badan kebangkitan, kalau kita mau menggambarkan seperti apa, pewahyuannya sudah ada, sudah diwahyukan melalui kebangkitan baginda Yesus Kristus. Keadaan kita nanti akan seperti itu, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah itu contohnya. Nah kemudian intinya adalah tubuh kebangkitan tadi dipertemukan kembali dengan jiwa atau roh yang tidak bisa mati. Kemudian manusia masuk dalam pengadilan yang kedua atau disebut pengadilan terakhir. Tetapi keputusannya sama, saudara-saudari. Artinya apa? Bahasa gampangnya nih. Pengadilan yang kedua disebut juga pengadilan yang terakhir hanya merupakan pengesahan dari pengadilan yang pertama. Kalau orang di neraka, dia tetap di neraka. Kalau orang di surga, dia tetap di surga. Sementara purgatorium tidak ada lagi. Karena purgatorium hanya ada sementara sampai kita menantikan akhir zaman. Jadi pada saat akhir zaman pilihannya hanya 2, yaitu surga dan neraka. Tidak ada pilihan yang lain, sedangkan keputusannya tetap. Itu yang dalam iman kita disebut sebagai kehidupan kekal yang muncul dalam credo atau syahadat kita. Jadi kehidupan kekal itu maksudnya adalah badan kita yang hancur ini, yang bisa tua ini diubah. Karena kalau jiwa roh nggak bisa mati, nggak perlu diubah, karena jiwa dan roh bersifat immortal. Immortal itu tidak bisa mati. Yang bisa mati itu badan. Nah badan kita yang bisa mati itu diubah, tidak bisa mati lagi. Karena apa? Seperti itulah sifat ciptaan pada awal mula. Ketika Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, badan mereka nggak bisa mati. Seandainya mereka tidak jatuh dalam dosa. Ingat, kalau kita membaca Roma 6 ayat 24, upah dosa adalah maut. Ini ayat Roma 6:24, upah dosa adalah maut. Referensinya di kitab Kejadian, yaitu ketika Tuhan melarang manusia memakan buah pohon yang di tengah. Sebab firman-Nya apa? Jangan sekali-kali engkau makan, sebab pada hari engkau memakannya engkau murtad. Murtad itu kan mati ya. Jadi manusia mati karena berdosa. Jadi bahasa simpelnya kita pakai pengandaian. Seandainya manusia tidak berdosa, andai. Kenyataannya berdosa, tapi andai badan mereka tidak mengalami kematian, sebab mereka hidup bersama dengan Allah yang sumber kehidupan. Begitu. Tapi gara-gara berdosa, kemudian badan mengalami kematian, anak keturunannya mewarisi keadaan mati itu. Itulah yang disebut dosa original atau dosa asal. Jadi dosa asal ini mengembangkan sedikit, karena kalau kita memahami ajaran Katolik memang harus kompak. Semua kita paham. Dosa original atau dosa asal simpelnya bukan dosanya Adam yang kita tanggung, dosanya Adam dan dosanya Adam sendiri, tetapi akibat dari dosa Adam itu yang kita warisi. Keadaan mati itu yang diteruskan dari generasi ke generasi. Kalau Santo Agustinus mengatakan dosa original diturunkan melalui keturunan, generasi ke generasi. Jadi yang menikah itu menurunkan dosa asal. Menurunkan dosa asal. Berbahagialah Romo-Gram dan Romo Wahyudi. Mereka ini tokoh-tokoh hebat yang tidak pernah menurunkan dosa asal. Meskipun kalau tidur kesepian, yang ngomong pada baik ya. Kembali ke level. Jadi kebangkitan atau kehidupan kita itu sebenarnya adalah Tuhan mengembalikan kondisi alam. Karena itulah yang disebut sebagai keutuhan ciptaan yang Tuhan ciptakan. Ketika kita membaca kitab Kejadian pasal 1 ayat 31 dikatakan kalau Injil Paskah itu permalan Paskah bagian terakhir setelah Tuhan menyelesaikan, Tuhan berfirman apa? Dikatakan apa dalam Alkitab? Sungguh
amat baik. Nah, yang sungguh amat baik itu dirusak oleh dosa. Dosa merusak badan sehingga badan dikuasai kematian dan anak pinaknya. Anak pinaknya kematian itu apa? Sakit penyakit yang menggerogoti kita, organ-organ hancur, pelan-pelan lama-lama meninggal dunia juga. Meninggal dunia ada yang cepat, ada yang lambat. Kitab Mazmur mengatakan umur manusia 70 tahun, 80 jika kuat. Jadi kalau kamu yang sudah umur 70, mohon maaf. Ini bukan mulutku loh, bukan loh ya. Ini kata-kata Mazmur ya, umur manusia 70, 80 jika kuat. Maka kalau sudah umur 70 nyanyi menghitung hari detik-detik. Karena setelah 70 itu bonus. Ada yang bonusnya Pak Romo Wahyudi, tenang aja Romo. Kalau Romo kan bukan 66, tetapi Romo kan 36. Jadi masih jauh Romo, Romo baru 36 ya, tidak ada salah. Jadi kalau 71, 72 itu bonus sampai 80 bonus, kadang-kadang bonusnya offset ya 90 aja. Tetapi kalau mati muda 45 meninggal dunia itu namanya sale. Nah, codingnya lambat ya. Namanya sale itu diskon, dapat torting ya. Sale ya. Itu memang katanya sih codingnya lambat ya. Memang dagelannya nggak boleh yang cerdas-cerdas ya. Harus yang super cerdas maksud saya ya. Kembali ke sini, kembali ke laptop. Kehidupan kita itu sebenarnya kembalinya utuhnya ciptaan Allah. Itu nilai penebusan Kristus di sini. Ini tidak ada hubungan tapi saya tambahkan. Jadi nilai penebusan Kristus sebenarnya kan itu. Kristus mati bangkit supaya yang mengikuti Dia ikut bangkit. Nah di situ. Jadi kembali pada keutuhan ciptaan. Maka dalam bahasa gampang nanti kalau di akhirat kita hidup tenang, nggak akan mengalami sakit boyok, sakit tenco, sakit gigi, sakit hati pun tidak ada mengalami juga, apalagi cuma yang kecil-kecil panu, kadas, apalagi cuma kecil-kecil sakit jantung aja nggak ada nanti di dalam. Bahkan ini bahasa simpelnya, orang yang mengalami kecacatan lahir akan utuh badannya, karena kecacatan lahir terjadi karena defisiensi atau kekacauan dalam proses alamiah. Umpamanya janin mau tumbuh ada obat, ada radiasi nuklir. Contoh di Chernobyl itu radiasi nuklir yang masuk ke dalam tubuh manusia sehingga mengganggu pertumbuhan janin. Jadi itu proses duniawi. Maka dalam bahasa gampang nanti pada akhirat tidak ada yang namanya kecacatan karena Tuhan pulihkan sungguh amat baik. Ini konsep dasar sebenarnya. Kalau ini dikuasai nanti kemudian kita bisa lebih lanjut lagi. Oke, ini baru di sini loh, baru slide yang keberapa, tapi tidak apa-apa. Sekarang pertanyaannya, Romo Bayu kok bisa ngomong secanggih itu mengenai dunia orang mati? Pertanyaannya tertinggi ini, emangnya lo pernah mati? Kok ekses ngomongin begini? Ya belum, ya ini belum pernah mati. Tetapi ini diwahyukan di dalam firman Tuhan, kitab suci dan tradisi yang kemudian diringkas di dalam namanya Katekismus Gereja Katolik. Maka sekarang kita lihat landasannya. Kalau tadi itu paham dasarnya. Sebelum masuk kepada bagian yang selanjutnya, landasannya. Tadi ini kan paham dasarnya. Pertanyaanku, sampai di sini, apakah ada yang jelas? Kamu ini ditanya kok pernah ketawa, sampai tumpah aku minum. Jadi apakah ada yang jelas? Syukur, jelas. Puji Tuhan. Jadi diundang dari keluarga itu ada gunanya ya. Kalaupun kamu tidak jelas, jawablah jelas. Karena itu akan menjaga imamatku. Karena kalau bilang jelas, aku kan merasa bangga. Bangga berarti panggilanku makin kuat gitu. Jadi kalau nanti kamu ada Romo yang bikin ngantuk atau apa, kalau Romo Parti pasti nggak melucu banget ya. Pastor Wahyudi juga pasti Romo enggak. Kalau misalnya ada Romo lain yang bisa Yusuf, kalau ada omong atau memilih mengantuk, jelas Bapak Ibu jawablah jelas. Ya.
Bagus gak? Bagus. Bilang bagus. Meskipun jelek yang minta bilang bagus. Karena ngomong bagus pada seorang romo menjaga panggilannya. Kalau bilang jelek, nanti dia pulang ke kamar, dia merasa tidak berguna, merana hidupmu. Aku menjelaskan tidak ada. Sudah merana hidupnya, tidurnya sendiri melebuli. Terus bukan main kan? Jadi tolong jagalah panggilan para romo dengan memuji-muji para romo. Ya. Saya udah langsing romo, namanya. Ini kan tadi disclaimer apa? Romo di luar Santo Yosef. Tapi anak-anaknya tahun depan gak diundang mana? Lekris. Kembali ke laptop, pukul 8. Landasannya mana? Mari kita lihat bagian berbagian. Tadi kan pahamnya, sekarang bagian berbagian. Bagian yang kedua dulu. Bagian kedua tadi apa? Pengadilan terakhir. Landasannya mana? KGK itu artinya Katekismus Gereja Katolik. Dari artikel atau nomor 1021. Yuk baca sama-sama biar gak ngantuk sama-sama. Perjanjian baru berbicara mengenai pengadilan, terutama dalam hubungan dengan pertemuan definitif dengan Kristus pada kedatangannya yang warna putih. Baca sama-sama. Pada kedatangannya Kristus datang yang pertama pada 2000 tahun yang lalu kita peringati dalam peristiwa Natal. Datang yang kedua kapan? Tidak ada yang tahu ya, hari kiamat benar-benar ya. Ada yang tahu kiamat gitu ya. Nah referensinya adalah Alkitab suci yang terdapat dalam Injil Matius pada pasal 25 ayat 31 dan seterusnya. Sama-sama kita baca. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaan, datang dalam kemuliaan. Inilah perbedaan dengan datang yang pertama. Kalau datang yang pertama datang dalam kesahajaan atau kesederhanaan, kecil ya, bayi kecil. Tapi nanti ketika akhir zaman ini adalah diiringi malaikat para malaikat. Jadi musiknya pasti akan lebih heboh daripada musik yang tadi mengiringi romo baru. Tidak mungkin musiknya hanya elektron jelek seperti ini. Maaf romo, ya maaf. Wah nakan-nakan bener gak diundang lagi. Maksud saya ini bagus romo, bagus ya. Ini kalau dibandingkan Purwakarta bagusan ini ya. Purwakarta bagus ya. Tapi model jelek itu kalau dibandingkan dengan musik surgawi gitu loh ya. Musiknya luar biasa dengan kemuliaan itu yang kedua. Karena apa? Yesus Kristus datang sebagai hakim agung, hakim yang maha. Bahkan tapi kalau ini diam-diam tetangga sebelah pun meyakini bahwa Isa Al-Masih itulah yang nanti datang sebagai imam. Tapi ini kalau sudah dibahas karena tidak akan menyinggung agama, hanya mengingatkan bahwa ternyata tetangga sebelah pun meyakini Isa Yesus yang datang sebagai hakim pada akhir zaman. Lanjutkan ayat 32 sama-sama kita baca. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada yang lain sama seperti kepala. Ini gambarannya. Ini gambaran memisahkan mereka, artinya pengadilan. Jadi dipisahkan ini domba, ini kambing ya. Berarti ada pengadilan. Dan ini pengadilan yang kapan? Kedatangan Kristus. Jadi jelas. Jadi wahyu Tuhan, ayat Alkitab suci sehingga memberi keterangan yang jelas bagi kita pengadilan terakhir sebagaimana dirumuskan KPK 1021. Sekarang kembali yang pertama. Yang kedua dulu kenapa saya tampilkan? Karena biasanya orang Katolik umumnya hanya tahu atau sedikit tahu yang kedua saja. Biasanya yang satu ini dilupakan. Karena dikiranya kalau mati nunggu akhir zaman baru diadili. Yang pertama ini kadang-kadang orang lupa atau kurang paham. Sekarang kita lihat yang pertama. Dasarnya dari mana? Masih KGK 1021. Baca sama-sama marilah. Ia juga mengatakan bahwa setiap orang langsung sesudah kematiannya digarisgaris sebagaimana perjanjian. Bagian kuning baca sama-sama. Langsung.
yang di dalam bahasanya Romo Bayu dikatakan detik orang meninggal langsung sesudah kematian. Begitu kalau di rumah sakit begitu bunyinya sudah tahu ya, bunyinya ya, kita wah langsung pengadilan terjadi, detik itu juga. Apakah ini punya landasan? Ada, yaitu referensinya dari Alkitab Suci Lukas 16 ayat 22. Mari kita membacanya bersama-sama. Ayo. Kemudian orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dilihatnya Abraham dan atas kursi Abraham. Perhatikan, yang ayat 22 baca warna kuning, diangkut kemana? Pangkuan Abraham. Dalam bahasa asli Polkon Abraham. Nah, pangkuan Abraham ini terlambat. Abraham itu bapak orang beriman. Jadi tempatnya orang beriman dalam kebahagiaan Polkon Abraham, atau dalam bahasa kitab Wahyu namanya paradiso, bahasa Inggrisnya paradise. Ya, paradise itu adalah surga yang dihuni, yaitu rohnya. Perhatikan, sekarang kita kembali pada ayat 22. Kemudian matilah orang miskin, yang namanya lapar ini, mati orangnya ya. Nah kemudian dikatakan dibawa oleh malaikat. Yang dibawa apanya? Yang dibawa apanya? Badannya kemana? Yang di bumi, sama tadi konsepnya di awal. Jadi yang dibawa di sini rohnya, yang dibawa ke pangkuan rohnya. Perhatikan juga sekarang, kalau ayat 23 lebih jelas. Orang kaya itu juga mati, lalu yang dikubur apanya? Badannya. Tapi ada lanjutannya. Dan sementara ia menderita, yang menderita apanya? Nah itu. Jadi apa yang saya katakan tadi, landasan katekisme jelas, landasan waktu Tuhannya dalam Alkitab itu jelas. Lalu dikatakan memandang Abraham dari jauh. Nanti kalau kita lanjutkan, si orang kaya kan tidak tolong, tapi dikatakan ada jurang yang tak terseberangi, jurang yang adalah menunjukkan apa? Nasibnya berbeda, keadaannya berbeda. Nah ayat ini menunjukkan apa? Orang begitu mati langsung, perhatikan ayat 23. Matilah orang miskin lalu dibawa. Nah kemudian yang ayat 23, matilah orang kaya lalu menderita. Memang secara harafiah tidak dikatakan ada pengadilan, tetapi dari ayat ini kita bisa menyimpulkan kalau keadaannya berbeda, berarti telah terjadi semacam pengadilan yang dalam bahasa teologi Katolik disebut pengadilan khusus. Meskipun ayatnya tidak mengatakan ada pengadilan. Seandainya, saya katakan, seandainya tidak ada pengadilan di sini, berarti apa? Ayatnya akan berbunyi, kemudian matilah orang miskin itu dan matilah orang kaya itu, mereka ketemu di akhirat, nongki minum kopi. Nunggu pengadilan terakhir. Seandainya tidak ada pengadilan, tapi bukti bahwa orang kaya dan orang miskin di sini berbeda keadaannya. Dikatakan satu menderita, satu di pangkuan Abraham dalam keadaan bahagia. Artinya apa? Detik orang meninggal di akhirat. Yang lebih jelas lagi, yang mendukung ini juga dari Alkitab Suci masih pada Injil Lukas pada pasal ke-23, pada pasal ke-23 ayat 43. Sama-sama kita baca. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini beberapa orang akan sama-sama. Baca yang warna kuning, sesungguhnya hari ini. Nah sekarang di bawah bersama dengan aku di dalam itu. Ini tadi yang saya sebut. Ini di dalam bahasa Yunani paradiso. Jadi Firdaus itu sebenarnya adalah kebahagiaan yang baru dihuni dengan rohnya saja. Karena si penjahat, kata Yesus kepadanya di sini, ini kan cerita yang apa sih ceritanya? Tahu nggak? Wah, memang kalau Santo Yosef itu lain ya, betul ya. Ditanya Alkitab itu langsung jawab ketika Yesus disalib.
Memang kalau pastor parokinya Romo Bram itu memang agak lain ya. Apalagi kalau pastor vikarisnya Romo Wahyudi ditanya langsung jawab. Ini maksudnya apa Romo? Tadi kan saya cek Romo, sekarang saya puji-puji biar diundang Ani. Nah ini kembali ke laptop. Paradiso Firdaus ini paradiso. Berarti memang paradiso ini bahasa Alkitab untuk menggambarkan orang rohnya yang masuk kebahagiaan itu tinggal di Firdaus. Karena surga sesungguhnya nanti Uranos namanya. Ini teksnya nggak usah terlalu diambil pusing, tapi intinya dalam surga baru rohnya. Kalau surga yang sudah dengan badannya Uranos seperti yang dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, surga di situ bukan Firdaus, tapi Uranos. Atau dalam bahasa Ibrani Shamayim, bahasa Ibrani Shamayim Uranos itu artinya surga yang nanti kita bersama dengan Allah, atau dalam istilah teologi Katolik visio beatifika, penglihatan atau melihat yang membahagiakan. Jadi kalau kita masuk surga itu nanti visio beatifika, bahasa Latin ya, visio melihat, beatifika membahagiakan. Jadi kalau kita di surga itu sesungguhnya hanya melihat Allah sudah puas. Kita tidak membutuhkan apapun, melihat Tuhan sudah puas. Seperti kalau seorang kekasih datang melihat pacarnya atau kekasihnya, lihat wajahnya sudah puas. Misalnya ada Mbak Tuti, pacarnya bernama Mahendra namanya, gitu ya. Maaf, disclaimer. Kesamaan nama bersifat fiktif belakang. Mbak Putih ini melihat Mahendra dari jauh, yang six pack itu, melihat pun langsung bahagia. Nggak perlu makan soto, nggak perlu makan mendoan, wis waras otomatis. Visio berarti tidak seperti itu. Itulah kenapa kalau kita konsekrasi itu sebenarnya punya nilai eskatologis. Nah ini penting pakai, saya sekarang pakai bahasa kulit biar kelihatan saya belajar teologi, syukur. Eskatologi itu maksudnya pada saat konsekrasi diangkat itu sebenarnya memandang. Orang banyak nggak memandang, kalau Jawa malah menyembah, tunduk. Jangan hanya tunduk, boleh nyembah tapi digabungkan. Ini menyimpang dikit tapi bagus, saya kata kesimpulan. Bagusnya ada saat memandang meskipun 1-2 detik baru kemudian menyembah. Jangan langsung nyembah dan tunduk. Ya kalau rohnya angkat bosni, kalau dia salah yang diangkat sendal, kamu nyembah sendal ya. Allah yang tersamar sendal wujudnya. Ayo. Ke depan nanti kita hidup-hidup. Maka nanti dibiasakan kalau dalam liturgi. Kalau liturgi itu kalau pas konsultasi kan orang itu tusuknya sekali ya. Luar biasa orang Katolik kalau liturgi pas konsultasi itu kalau pada saat pemilih malah main HP ya. Tapi kalau yang memilih rumah ini dan rumah Bram kayaknya enggak ya, karena lucunya kayak gitu pasti orang tamunya. Saya bilang kalau orang memilih orang Indonesia ngantuk ya, orang main HP. Tetapi begitu konsultasi enggak ada orang main HP, kusuk minta ampun. Terima Allah dan maha Allah. Bahkan seandainya mau kentut pun ditahan karena saking kusuknya orang konsentrasi dulu ya. Inilah tubuhku yang diserahkan dari kan gong di kamar itu ya. Nah kuncinya saking kusuknya mau kentut pun nah kalau bagian itu pandanglah teologi Katolik, liturgi Katolik sudah meminta memandang, menyembah nggak apa-apa kalau itu bagian dari ya rasa kedaerahan. Kalau orang Jawa itu kalau nyembah kan gitu. Sebenarnya ini bukan gerakan liturgi, tapi nggak dilarang. Kalau menurut pendapat saya bagus. Kalau orang Jawa kan nyembah itu gini, orang di Mataram itu gini. Kalau orang Bali lebih hebat lagi loh. Nyembahnya lihat orang Bali di mana nyembahnya? Di atas kepala mereka itu. Kalau kamu dari tradisi Tionghoa, sebenarnya nggak usah nyembah karena nggak ada kok kaisar Chengho itu gini nggak ada. Ya. Mereka kalau orang Cina di film-film kungfu itu bagaimana?
cuk 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 cuk. Pernah lihat nggak tuan guru? Pernah nggak tuan yang guru? Kalau kita baca kan gitu. Jadi nanti begitu terimalah dan makanlah. Paling nanti Ramadan tidak itu ajaran Ramadan itu. Ajaran sesat itu. Besoknya saya dilakukan untuk Bandung gitu. Tapi juga mungkin bisa saja juga kamu bertradisi Tionghoa juga terima dan makanan atau buku hanya bisa kadang-kadang di atas karena kebahagiaan di atas. Kalau ini di atas salah itu untuk kematian gitu ya. Oke, tidak usah bahas itu. Saya hanya mengatakan kalau liturgi pandang di sini hubungannya visio beatifika ada pada setelah itu baru nyembah Kristus. Tapi 1-2 detik lah dipandang itu tubuh Kristus karena itu ada nilai eskatologis nanti kalau kita masuk surga memandang wajah Allah dari muka ke muka. Itu ada nilai seperti itu. Dibiasakan ya. Ngomong nanti dilihatin ngomong. Jadi begitu mereka melihat prototip itu. Kita kembali ke Victor. Seandainya ini kan dikatakan kapan? Sesungguhnya kapan? Hari ini. Seandainya harus nunggu 40 hari seperti keyakinan orang Jawa di sini. Kan orang Jawa itu 40 hari baru naik gitu kan. Seandainya nunggu 40 hari firman-Nya Tuhan nggak berbunyi hari ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya 40 hari lagi itu. Seandainya itu seperti kepercayaan orang Jawa, ini akan bilang punya 40 hari lagi. Kemudian si penjahat akan bertanya lagi, kok lama banget Tuhan? Gak jadi mati malah ya. Kenyataannya apa? Firman Tuhan ini wahyu ilahi. Hari ini, artinya hari ini itu pada detik dia mati langsung tidak mati. Artinya apa di sini? Seluruh yang saya ajarkan tadi ada landasannya. Pengadilan khusus, pengadilan terakhir ada landasannya. Nah ini kemudian disempurnakan keterangannya dalam KGK 1022. Yuk kita baca bersama-sama. Pada saat setiap manusia menerima dalam jiwanya yang tidak dapat mati. Ini berlaku dalam pengadilan khusus ya. Saat kematian, ini jelas sekali. Ayatnya sudah kita bahas, katekismenya kita bahas. Jadi ingat, pada detik orang mati, saat kematian dikatakan ganjaran abadi. Apa maksudnya abadi? Yang neraka, yang surga, yang surga. Nggak ada perubahan dan peralihan di antara keduanya. Pengadilannya disebut pengadilan khusus atau pengadilan nomor 1 kalau diikuti dengan urutan waktu. Maka di sini kita tahu pengadilan khusus berdampak final, tetap nasibnya seperti yang dinyatakan dalam KGK berikut. Sama-sama kita baca. Perumpamaan tentang Lazarus, demikian juga teks lain dalam Perjanjian Baru berbicara tentang nasib tetap yang dapat berbeda-beda untuk nasib-nasib. Yang warna kuning sama-sama kita baca. Nasib tetap. Nasib tetap itu maksudnya keadaan yang tetap. Kalau sengsara itu tetap sengsara, kalau bahagia tetap bahagia. Purgatori, ingat, purgatori itu apa? Surga yang terindah. Nah nanti kita akan membahas dalam relevansinya dengan mendoakan orang mati. Pertanyaan selanjutnya yang akan kita bahas, benarkah saat kematian langsung ada pengadilan? Nah di sini ada, yang tadi sudah kita bahas. Artinya apa? Ingat baik-baik. Tatap mata saya. Kematian itu batas terakhir. Perobatan dan apapun hidup manusia, setelah kematian tidak ada perubahan lagi. Kalau surga ya surga, neraka ya neraka. Maka sekarang kita membahas kematian sebagai batas terakhir karena keputusannya final dan menantikan akhir zaman. Mari kita bahas manakah pengajaran yang menyatakan itu. KGK 1013. Sama-sama kita baca. Kematian adalah titik akhir sejarah manusia di dunia. Dengan demikian nasibnya
Maksudnya ketika itu berarti apa? Tidak akan diulangi lagi kehidupan itu, maka pengajaran tentang reinkarnasi tidak sesuai dengan iman Katolik. Jadi kalau kamu orang Katolik memelihara ajaran atau menganggap reinkarnasi benar, ayat yang di awal ulangi, bertobatlah karena tapi ini tidak untuk menyerang iman lain, ya. Begini maksud saya. Kalau orang Katolik percaya reinkarnasi, salah. Tapi kalau seandainya iman lain memang ada yang percaya reinkarnasi, umpamanya orang Konghucu percaya, orang Buddha percaya, orang Hindu percaya, silakan. Karena itu bukan orang Katolik. Seandainya kamu ketemu dengan orang Katolik, misalnya ada orang Katolik percaya, oh Buddha, reinkarnasi itu nggak cocok dengan iman kita, Buddha, nah itu boleh. Tapi seandainya ada orang Konghucu, kemudian orang Buddha, kemudian dia percaya tentang reinkarnasi, biarkan. Jangan kemudian diajari kecil, itu salah sih. Lah salah kan menurut gundulmu. Menurut gundulnya dia lain lagi. Jadi jangan pakai berangkat iman lain dan yang menyalahi, itu maksudnya gitu. Itu untuk kita tegar. Jadi kepada orang lain tidak boleh menyalahkan. Tapi kalau orang Katolik memiliki paham itu, boleh kita benarkan. Ya benarkan. Seandainya nggak percaya, langsung disuruh ketik di YouTube Kakit Romo Bayu. Itu sudah. Dengan kesan tidak usah subscribe, ya kan? Dengan kesan sama. Landasannya mana? Ini masih juga dari Alkitab Suci Wahyu Ilahi, Ibrani pada pasal yang ke-9. Yuk sama-sama kita baca. Manusia untuk ya mati berapa kali? Sudah itu selesai. Itulah kenapa tidak ada reinkarnasi yang dengan sangat jelas bahkan dinyatakan. Jadi penolakan iman Katolik terhadap reinkarnasi eksplisit sekali dinyatakan di dalam Katekismus pada bagian ini. Yuk kita baca sama-sama. Sesudah kematian tidak ada reinkarnasi. Jadi tidak ada nanti kemudian konsep reinkarnasi itu kan simpelnya begini. Kalau orang mati, kalau dia baik, nanti lahir lagi meningkat. Kalau dia baik, lahir lagi meningkat. Tapi kalau kemudian secara jelek atau buruk penjahat, nanti lahir lagi turun. Jadi lahir berulang-ulang, naik turunnya tergantung perbuatannya. Umpamanya dia lahir jadi misdinar, rajin sekali tiap hari ke gereja, pelayanan. Nanti mati kalau mati muda, lahir lagi naik berdiakon. Ini bukan iman Katolik loh ya, ini iman Kristen aja. Prodiakon rajin sekali, melayani yang kosong langsung diisi, yang kosong langsung diisi. Dia melayani misanya cuma 5 kali, gimana 7 kali. Mati, nanti lahir lagi imam. Baik-baik jadi imam yang baik seperti Romo Bram dan Romo Wahyudi. Wah, saya puji loh Romo, undang lagi. Ya. Meninggal sebagai imam yang baik, mati uskup. Kira-kira itulah ya, kira-kira itulah. Itu. Tapi kalau jahat turun, namanya, oh dia orang namanya pengusaha besar, ya. Culat mabuk-mabukan bersinau segala macam, mati. Terus dia jadi gelandangan, lahir lagi gelandangan. Gelandangan pun masih jahat, segala macam, turun jadi makhluk yang lebih rendah. Dari manusia menjadi kucing. Ya. Kucing jangan suka nyolok. Ya. Mati lagi coro. Kira-kira itulah ya. Kita tidak menertawakan itu ya, maksudnya bahasanya gitu ya. Artinya lahir berkali-kali tergantung bagaimana kebaikannya. Nah di dalam iman Katolik tidak ada seperti itu, karena manusia ya manusia, coro ya coro, kucing ya kucing, berbeda ciptaan. Manusia mati sekali ini ayatnya mengenai tidak ada reinkarnasi. Maka tolong dibetulkan, karena ini pemikiran mengenai ini menentukan nasib kita terakhir. Contohnya apa? Kalau pikiran salah, tindakan menjadi salah. Nah itu, pikiran salah, tindakan menjadi salah. Bahasa gampangnya ini, kalau kamu berpikir reinkarnasi ada, pikiranmu salah, maka tindakanmu menjadi keliru. Nanti misalnya, nggak apa-apa lah, mabuk-mabukan nggak apa-apa,
berzina nggak apa-apa, korupsi nggak apa-apa, Tuhanku apa nggak usah bisa, nafas juga nggak apa-apa, tetap punya duit. Karena berpikir nanti kalau mati lahir kembali masih punya kesempatan kedua dan ketiga. Artinya apa? Pikiran yang salah melahirkan tindakan yang salah. Dari pikiran kemudian muncul, maka bagian ini penting untuk diingat bahwa menurut iman dari Zakatul tidak ada reinkarnasi. Ini tadi ayatnya. Karena kemudian dihakimi berarti masuk penghakiman. Nah, penghakimannya kita akan pelajari di bagian yang kedua. Tapi sekarang kita pelajari hal-hal yang praktis sebelum masuk bagian penghakiman akhirat. Hal yang praktis mengenai hubungan dengan kultur kita. Ya. Jadi bagian penghakiman nanti kita pelajari bagian kedua. Sekarang hal-hal praktis. Praktis itu dari mana? Apakah ada alat gentayangan? Ada enggak alat gentayangan? Karena itu dianggap apa? Roh orang yang meninggal masih nemplok di tubuh itu atau di perapatan itu. Ini kepercayaan umum. Itulah yang disebut roh gentayangan. Jadi rohnya masih bergentayangan. Ada atau tidak roh gentayangan? Tidak ada. Tidak ada. Jadi roh yang mati itu orangnya sudah rohnya nggak di situ. Jadi contoh tadi itu orang yang tabrakan tadi itu mati itu rohnya tidak di situ. Kenapa kalau rohnya tidak di situ? Ingat pengajaran tadi untuk iman Katolik, pada saat kematian langsung. Sekarang pertanyaan kedua. Orang kalau mati rohnya masih beredar sekitar 40 hari. Ini keyakinan umum ya. Nah, tolong ini diperbaiki sekarang. Kalau masih percaya ini, bertobatlah, kerajaan Allah sudah. Lihat kebenarannya. Ini saya kadang-kadang prihatin juga ya ini yang mengenai pemahaman ini. Dan kalau iman Katolik jelas, landasannya Alkitab sangat jelas, katekisme jelas. Kenapa kok pemahamannya tidak jelas? Pemahamannya engkongnya meninggal. Wah, engkau meninggal. Dalam kepercayaan hukum 40 hari masih beredar. 1-2 hari, 3 hari masih di kamar. Kan keyakinannya begitu makin menjauh pelan-pelan gitu loh. 3 hari masih di kamar. Simbang meninggal. Oh iya. Aku dengar kemarin baginya di kamar. Saya batuk di kamar. Terus hari ke-7 di dapur. Nah, makin jauh lagi ya. Iya, kemarin saya dengar gelas ting bikin kopi. 10 hari di halaman ada suara-suara, oh nyapu. Nanti ini suatu jambu katanya. Makin jauh 30 hari terus di depan rumah ngapain? Oh nyetok orang jual berduaan. Baru 40 hari jauh hilang setelah 40 hari. Itu kepercayaan umum. Jadi keyakinan umum di dalam kultur atau kebudayaan Jawa ini, orang nunggu 40 hari untuk kembali ke akhirat. Jawabannya apakah benar keyakinan begini? Secara iman Katolik tidak salah. Kenapa jawabannya kenapa? Gitu dong. Gitu dong. Oh, jadi ini hanya biar namanya senang. Jadi meskipun gak ngerti, alias pasti belum ya ada. Biar namanya senang. Ini namanya senjata makan doang. Biar namanya senang. Ya betul. Kenapa kok tidak dan tidak mungkin terjadi? Karena detik saat orang meninggal langsung kembali ke akhirat. Jadi in short bahasa singkatnya, tidak ada roh manusia beredar di bumi setelah kematian. Karena detik orang meninggal, roh mati itu langsung naik ke akhirat. Kemanapun itu naiknya. Karena naik ini bukan bahasa harafiah. Karena kalau bumi itu bulat, naik atasnya itu nggak jelas. Karena kalau di sini atasnya, misalnya kalau kita di New York di sana atasnya di sana. Tapi naik itu dalam arti kiasan atau simbol. Naik artinya kepada akhirat langsung. Lalu pertanyaannya selanjutnya, nyatanya kok? Nah, mengapa demikian sudah dijawab, jadi nggak perlu. Pertanyaan selanjutnya, loh, nyatanya memang ada loh. Saya menyaksikan sendiri loh. Hari ke-7 itu engkau di pojokan merokok terus tuh katanya. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Apakah bisa terjadi begitu?
Jawabannya bisa. Pertanyaan lebih lanjut, lalu siapa sosok itu? Berarti udah nonton video saya, ngapain undang saya? Tadi barusan detik yang lalu kamu tuh bikin saya senang. Nah kalau ini kan runtuh panggilan saya. Tapi enggak, saya enggak akan runtuh panggilanku karena melihat senyumnya Romo Wahyudi. Sehat kembali Romo ya. Apalagi lihat cerianya Romo Bram. Pas nyanyi tukul Arwana tadi, wah. Itulah yang disebut sebagai joget gemoy, nah. Kembali ke laptop. Ada kenyataan memang bisa terjadi, tetapi itu bukan roh orang yang meninggal, sebab orang yang meninggal langsung masuk pengadilan. Lalu siapa? Setan. Ini memang memerlukan penjelasan yang lain lagi dengan ilmu namanya demonologi. Kalau kita tahu tentang ilmu demonologi dan eksotisme, maka kita bisa tahu itu adalah setan. Tapi di tema lain, karena temanya orang mati, maka ilmu itu tidak akan menjelaskan. Kalau pengen tahu, undang lagi ulang tahun 61. Ya. Tapi intinya tahu ya, maka tolong ini diwartakan. Bagian ini diwartakan bahwa detik orang meninggal sesudah langsung kematian itu, maka orang tidak beredar. Juga kalau misalnya asisten imam, ini namanya apa Mbak? Prodiakon ngajari di lingkungan atau berkhotbah tentang kematian. Jangan berkhotbah dari yang ngoyo-woro itu ya, yang aneh-aneh, bukan iman Katolik, tapi berkhotbah ajarkan iman Katolik. Janganlah disuburkan. Ya hari ini kita memperingati 7 hari bahwa Bapak Tarsisius siapa ini, dia sudah berada di taman depan, bapaknya. Jelas itu iman yang lain, atau kadang-kadang suci pemilihnya atau khotbahnya tapi ya kurang pas. Kita bersyukur karena kita yakin dan percaya, haleluya saudara, bahwa saudara kita yang kita doakan sekarang sudah di dalam surga. Loh kamu tahu sudah di surga itu dari mana? Oh ya kamu tuh pegang mobil tuh di surga gitu. Nah ini kayaknya suci atau bagus, tapi malah mengacaukan atau mengeliru. Sepertinya bagus, menghibur. Percayalah, jangan sedih. Karena Bapak Yohanes Wahyanto aku tuh preset ini Wahyanto ya Bapak Yohanes Wahyanto. Kalau kamu lagi ini, baptisnya siapa? Oh, beda ini Yohanes ya. Yohanes Wahyanto ini ya. Oh, kadang-kadang saya dengar itu khotbah Prodiakon, kita percaya Bapak Yohanes Wahyanto sudah berada di surga. Kadang-kadang dalam hati mau tak setopong ini mau khotbah, orang setopong ini kok tidak pas mengajarkan. Lah kalau sudah di surga tuh ngapain lu mendoakan? Kan mau kita minta Tuhan, tidak ada kepastian. Maka kadang-kadang kata-kata yang sepertinya menghibur, kadang-kadang tidak pas loh dengan iman Katolik. Keadaan nyatanya juga tidak tahu mereka ada di mana. Dengan harapan di surga itu bisa, kan? Dengan harapan itu percayalah dia sudah bahagia. Lo yang ngomong bahagia apa? Jangan-jangan dia di atas ngomong begini, aku belum bahagia yodol. Aku ini masih tepat. Karena purgatori itu meskipun sudah pasti masuk surga, tapi ada unsur penderitaannya. Penderitaannya ini pakai bahasa gambaran yang anget-anget gitulah. Mungkin panas pun enggak, tapi anget lah. Kalau surga bahasa gambarannya tadi di kamar pastoran itu gambarnya AC sejuk. Kalau purgatori itu AC-nya mati. Nah,
gambaran jangan digambarkan di surga ada AC-nya loh, ya enggak. Ini kiasan ya. Jangan digambarkan nanti pas pulang, oh ternyata di surga ada AC-nya aja ya. Lo pernah ngomong gitu ya. Jadi ini kadang-kadang omongan kecil-kecil ini nggak pas ya. Harapan masuk surga oke. Kita pasti dan percaya. Sudah pasti dan percaya lagi kan? Ini coba loh. Pasti dan percaya. Lo yang bisikin kamu itu siapa? Kita itu juga nggak punya. Satu-satunya kepastian yang sudah berada di surga adalah mereka yang di Bunda Maria betul, tapi orang-orang suci yang sudah dikanonisasi oleh gereja. Gereja punya keyakinan karena prosesnya panjang dan membutuhkan mukjizat-mukjizat dari orang itu. Artinya kalau ada mukjizat berarti apa? Orang sedang mendoakan kita di bumi dan kuasa Tuhan bekerja terjadi mukjizat. Nah gitu. Maka ini tolong hati-hati meskipun gitu aja kok di masyarakat belum masalah kalau menurut iman Katolik. Kecil tapi masalah karena kepastian kita tidak tahu. Bahkan meskipun meninggalnya sudah lama, kita tidak punya kepastian. Karena kepastian ada di surga atau di neraka tidak tahu. Bahkan maaf kata, untuk mereka yang secara sebelum ditanyakan saya jelaskan aja dulu ya. Untuk mereka yang secara duniawi pandangan kita nggak selamat. Contoh, orang yang lalu, bahasa sini apa ya? Lalu tahu nggak? Bunuh diri ya. Orang bunuh diri. Bunuh diri itu meskipun dirinya yang dibunuh, tapi kan pembunuhan dosa mortal melawan 10 perintah Allah. Berarti kalau dalam pandangan kita manusia, orang bunuh diri masuk sok tahu loh. Tapi benar sih, ya sih benar sedia. Tapi ada catatan ya, dalam pandangan manusiawi yang terbatas. Jadi pada saat bunuh diri masuk neraka. Tapi bukan pandangan manusiawi kita. Yang mengetahui kedalaman hati adalah siapa? Tuhan Allah. Contoh makanya dia mati dan bunuh diri pakai tali gitu ya. Pada saat tali tuh nyawanya belum hilang. Di detik itu dia menyesal sungguh-sungguh. Dalam bahasa katekisme namanya kontritio, namanya sesal sempurna. Ada kontritio. Kalau ingin tahu kontritio, undang tahun depan. Kontritio sesal sempurna. Pada detik itu, tetapi ternyata ini pakai kronologi bagaimana? Menyesal, terus mati. Jadi 2 detik sebelum dia mati menyesal sempurna baru mati. Penyesalan itu pertobatan namanya kontritio diterima Tuhan, karena kontritio diterima Tuhan. Artinya apa? Hanya Tuhan yang tahu keselamatan jiwanya, bahkan yang dalam pandangan manusiawi kita tidak punya harapan. Maka kalaupun ada yang bunuh diri, minum baikon atau apa, atau minum baiklin atau apapun, pokoknya bunuh diri, kita tidak punya kepastian karena Tuhan yang punya. Tadi itu ya, bisa aja 2 detik, 1 detik sebelum dia mati, kontritio namanya, diingat baik, sesal sempurna. Dan sesal sempurna itu pengampunannya langsung dari Tuhan tanpa sakramen tobat. Nah itu. Pengampunan yang normal itu pakai sakramen tobat, pengampunan yang normal. Atau kalau orangnya sudah menjelang ajal melalui sakramen pengurapan orang sakit. Nah, kalau sakramen pengurapan orang sakit, dosa ini tanda bahwa waktunya habis kayaknya dia. Sakramen pengurapan orang sakit itu juga mengampuni dosa. Jadi tadi itu program 2 orang pengurapan orang sakit itu ternyata adalah gak mandek-mandek gitu ya. Mungkin yang punya di rumah bu, ya apa bu, tenang aja dulu ya. Tekan nanti mau jadi lupa. Oh, sampai program pernikahan terus mati 2 tadi ya. Kalau dalam keadaan normal sakramen tobat. Nah, pengurapan orang sakit itu kalau orang yang meninggal juga membawa dampak seperti sakramen tobat.
Jadi begitu cerita. Oke, kita sudah sampai di sini. Saya kira untuk session yang kedua kita bisa nikmati yang nanti lagi. Untuk sementara saya cukupkan. Shalom alaikum. Kita masuk bagian kedua, penghakiman akhirat menurut iman Katolik. Kalau tadi kan dunia arwah menurut iman Katolik. Jadi sebenarnya istilah surga dan neraka sebelum akhir zaman itu tidak pernah diajarkan resmi di dalam gereja Katolik. Karena surga dan neraka itu baru nanti akhir zaman sebenarnya loh ya. Karena KGK mengatakan kebahagiaan surgawi. Jadi belum surga penuh, karena surga penuh dimasuki manusia utuh, jiwa dan badannya yang sudah disatukan dengan. Kalau kita lihat kata ini, tapi ya bolehlah kalau misalnya ada muslim atau masuk surga boleh, meskipun ada perbedaan. Di sini kebahagiaan surga, atau kalau mau bahasa yang lebih gampang, kebahagiaan laksana surga. Karena surgawi itu maksudnya bersifat kebahagiaan seperti surga, tapi belum penuh. Kenapa kok belum penuh? Karena raganya belum merasakan kebahagiaan, gitu maksudnya ya. Jadi kalau kita mau persis dalam ajaran gereja, istilah masuk surga dan masuk neraka baru nanti akhir zaman. Jadi istilah yang kita tepat apa? Kebahagiaan surgawi atau keadaan bagaikan surga. Sudah bahagia, tapi baru yang merasakan kerohanian saja. Jadi kembali awal itu makin tegas lagi. Istilah neraka pun dikatakan mengutuki diri. Maksudnya mengutuki diri itu apa? Menyesal selama-lamanya, kehilangan sesuatu yang paling besar. Oke, kita bahas mengenai kebahagiaan surgawi dan mengutuki diri. Jadi ada dua pilihan. Pilihan yang pertama dalam omongan sehari-hari, surga. Ini omongan sehari-hari. Tapi kalau bahasa katekismus, kebahagiaan surgawi. Tapi saya gampangkan surga. Pilihan yang kedua, neraka. Ini juga omongan sehari-hari. Karena kalau dalam istilah yang jelas katekismus apa? Mengutuki diri selama. Oke, untuk mudahnya surga dan neraka. Tapi tetap harus ada tanda petik sebenarnya ya, kalau mau rinci. Untuk gampangnya dua pilihan, masuk surga masuk neraka. Kita bahas surga dulu. Bagaimana masuk surga itu? Lanjutan dari katekismus kalimatnya demikian. Baca sama-sama. Tentang masuk ke dalam kebahagiaan surgawi melalui suatu ujian atau langsung toh. Warna hijau diulangi sama-sama melalui warna biru langsung. Langsung itu kayak penerbangan direct tadi itu. Melalui penyucian berarti untuk masuk kebahagiaan tetapi melalui tahap yang lain. Disinilah kita kemudian tahu di dalam iman Katolik untuk masuk surga caranya dua. Satu, cara langsung. Dua, cara tidak langsung melalui penyucian. Sekarang neraka, sama-sama ayatnya kita baca. Ataupun menutupi diri untuk. Ada berapa cara? Ya cuma satu, nggak ada dua pilihan. Masuk neraka pakai cicilan nggak ada. Langsung plung gitu aja. Yaitu dengan satu cara. Maka kalau digambarkan dalam istilah gampang menurut Romo Bayu, di akhirat nanti dihakimi hanya ada dua pilihan tapi tiga cara. Nah itu bahasa gampangnya. Di akhirat nanti hanya ada dua pilihan tetapi tiga cara. Cara yang pertama surga langsung, cara yang kedua surga transit, cara yang ketiga neraka hanya langsung. Tapi pilihannya hanya dua, yaitu surga dan neraka. Nah cukup jelas ya katanya begini. Kalau kita melihat surga dan neraka di tengah itu namanya melalui penyucian. Sekarang kita bahas mengenai surga dan melalui penyucian. Kriterianya apa sih? Karena kita harus tahu. Kenapa penting untuk tahu kriteria? Supaya untuk menakar diri. Kira-kira nanti kalau aku mati bakal masuk surga apa enggak? Ya syukur-syukur langsung. Kalau nggak bisa langsung ya melalui penyucian. Yuk kita lihat sekarang bagaimana kriteria masuk surga mulai dari yang langsung. Kita baca dari KGK 1023. Sama-sama kita baca. Orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan Allah dan disucikan sepenuhnya akan hidup selama-lamanya
bersama. Ada dua kalimat warna kuning. Yang pertama kita baca ulangi, mati dalam rahmat dan kesabaran Allah. Ini artinya apa? Artinya mati tanpa dosa mortal. Nah tentu kamu harus tahu konsepnya dosa mortal itu apa. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan dosa mortal. Maka nanti masuk ke channel YouTube Katkit, ketik aja ke YouTube Katkit dosa mortal. Saya tidak punya waktu di sini untuk menjelaskan. Jadi kalau manusia mati dengan dosa mortal, mortal maksudnya apa? Mematikan di akhirat maksudnya. Apa maksudnya mati? Kekal, yaitu masuk neraka. Contoh aja ya. Contoh melanggar firman pertama dari Dekalog atau 10 firman. Apa itu melanggar perintah pertama? Menyembah berhala. Apa contohnya menyembah berhala? Perdukunan, okultisme, kemudian klinik-klinik, tahayul. Jangan langsung deg-degan. Saya tidak menuduh siapa-siapa. Dan jangan langsung tunduk, nanti malah ketahuan kamu pelakunya. Tetap aja tetap berdiri. Kalau langsung tunduk itu kamu ketahuan kamu pelakunya. Tapi kalau kamu melakukan sakramen tobat, bertobatlah kerajaan Allah. Itu contoh pertama mortal itu penyembahan berhala. Kamu main kartu tarot itu dosa mortal ya. Ramalan, peruntungan itu dosa mortal karena pelanggaran pada firman Allah. Contoh yang lain, pelanggaran pada firman yang ke-6, apa itu? Berzina. Kalau kamu sudah punya pasangan lain dan namanya selingkuh, lagi-lagi jangan tunduk biar nggak ketahuan. Tetap tegak berdiri pura-pura suci ya. Biar hanya Tuhan dan nanti pengakuan yang tahu, pura-pura suci aja, lagi ini sudah apa? Hanya memberi contoh atau pembunuhan, membunuh, menghilangkan termasuk di dalamnya abortus, penguburan janin. Saya tidak sedang menuduh siapapun, tapi ini ciri-ciri salah satunya itu yang tadi saya sebut kalau melakukan namanya dosa mortal. Kalau kamu mati dalam keadaan mengandung dosa itu, membawa dosa itu sampai mati, itu namanya dosa mortal. Berarti tidak bisa masuk surga, bahasa gampangnya auto neraka. Tapi apakah dosa mortal bisa dihilangkan? Bisa. Melalui apa? Ketemu Romo Wahyudi. Lalu Romo, saya mau pengakuan dosa. Ketemu dengan Romo ganteng gagah ini, mau pengakuan dosa. Gini-gini, maksudnya gini-gini. Beliau ini perantaraan Tuhan untuk mengampuni, itu namanya sakramen tobat, pengakuan dosa, sakramen pengampunan. Yang kamu ikat di dunia ini terikat di surga, yang kamu lepaskan di dunia ini terlipat di surga. Itulah gaya kuasa sakramen pengampunan. Jadi kalau kamu sudah melakukan dosa mortal, tenang. Tenang itu maksudnya masih ada solusi sebelum mati, karena batas akhirnya kapan? Mati. Yang bisa masuk surga mati tanpa dosa mortal. Kalau kamu mati mengandung dosa mortal, sebetulnya kamu tidak punya harapan. Nomor 2, kuning yang kedua namanya apa? Disucikan sepenuhnya. Maksudnya apa? Disucikan sepenuhnya, mati tanpa dosa venial. Ini sekarang di Indonesia agak lemah pemahaman mortal dan venial ini. Pengertian orang Katolik mengenai dosa mortal dan venial, mohon maaf, agak lemah. Karena apa? Barangkali kurang pengertian dalam katekismus ya. Padahal penting sekali. Kadang-kadang orang hanya mengatakan dosa besar dan dosa kecil seakan-akan konsepnya timbangan. Dosa berat, dosa ringan. Dalam gereja Katolik istilahnya mortal dan venial. Mortal artinya mematikan, mors bikin mati, tapi mati di akhirat maksudnya. Venial itu dari venialis bahasa Latin, dosa yang terampuni, simbolnya dosa kecil. Aku punya istilah yang canggih untuk menggambarkan dosa venial dalam bahasa Indonesia, serapan dari Tiongkok, cincai. Jadi dosa venial itu dosa yang kalau kita lakukan cincai. Dosa kecil-kecil yang merupakan kelemahan-kelemahan manusiawi kita. Para suami lagi naik mobil, pintu ditutup oleh istri kurang rapi. Ini venial, bukan mortal.
Ibu-ibu cerewet, tenang Bu, ini venial. Jadi kalau ibu-ibu cerewet bukan dosa mortal, artinya cerewetmu tidak mungkin mengantar kamu masuk neraka. Kesimpulannya, cerewetlah terus Bu. Karena venial. Tapi ada pepatah sedikit-sedikit lama-lama menjadi. Ini harus saya terangkan singkat, tapi saya nggak punya waktu rinci, tapi kira-kira ditangkap ya, mortal dan venial. Jadi kalimat ini maksudnya kalau orang tanpa dosa mortal dan tanpa dosa venial, langsung surga. Apakah ada seperti ini? Ada. Bunda Maria nggak punya dosa mortal, juga dosa venial. Bunda Maria nggak pernah ngomel, semua pun disimpan dalam hatinya. Bunda Maria nggak pernah ngomongin orang. Ibu-ibu kan suka ngomongin orang. Tapi Bunda Maria itu nggak pernah ikut arisan. Jadi nggak posisi. Saya bukan sudah beli ibu arisan loh ya. Tapi kan yang namanya itu loh jenuhnya. Bahkan dalam keadaan yang paling suci dan sakral pun kamu itu masih melakukan dosa. Yaitu apa? Di dalam gereja. Lagi di gereja persiapan misa, tiba-tiba dari jalan cetok di luar. Allah, benar banget. Terus bisik-bisik itu lihat. Pakai bapak yang gitu sih. Mau misa loh ya. Iya Ci ya, betul ya Ci ya. Tapi kan Ci bukan pelakunya ya. Saya yakin dosa yang baik itu tadi kalau umat Santo Yosef tidak melakukan. Yang saya bicarakan umat di luar Santo Yosef. Kalau umat Santo Yosef baik-baik. Kalau ada yang melakukan namanya oknum ya. Masalahnya oknumnya banyak. Oke, kembali ke laptop. Ini langsung surga. Contohnya apa? Bunda Maria, Santo Santa mereka tidak punya dosa mortal, apalagi dosa venial. Kalau punya dosa venial itu sudah diampuni dan mendapat indulgensi sudah bisa langsung. Artinya apa? Jangankan Santo Santa, umat biasa pun bisa mati langsung masuk surga. Contoh, orang tidak punya dosa mortal sudah terima indulgensi, menerima penuh dosa venial juga sudah diampuni lewat Ekaristi. Nah kemudian menerima indulgensi dia masuk surga langsung. Tapi sekali lagi kita tidak punya kepastian karena yang tahu Tuhan. Tapi di dalam konsep kita mengerti ada orang yang bisa masuk surga langsung. Kalau mati tidak mengandung dosa mortal dan mati tidak punya dosa venial. Nah yang kedua sekarang, konsep yang kedua adalah surga yang tidak langsung. Ini tadi keterangan Anda bisa searching yang mengenai dosa yang bikin modal. Orang ini ada di channel saya, kita pilih aja. Ada yang judulnya itu, tapi sekali lagi nggak usah subscribe, pokoknya tonton aja. Ada bobotnya dan seterusnya. Nah sekarang yang lewat penelitian, bagaimana kita mengajarkan? Yuk baca sama-sama. Siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah, namun belum disucikan sepenuhnya, memang sudah pasti akan keselamatan abadinya, tetapi masih harus. Kalimat kuning yang pertama sama-sama, mati dalam rahmat dan persahabatan dengan. Kalian sudah tahu artinya, maksudnya apa? Mati tanpa dosa mortal. Tetapi yang kedua kalimatnya beda, namun belum disucikan. Apa maksudnya? Mati dengan dosa venial. Maka tadi ibu-ibu arisan tadi kategorinya di sini. Ibu-ibu arisan, ibu-ibu kosik, bapak-bapak tukang ngomel, bapak-bapak yang tukang menang sendiri di rumah, kan gitu ya Bu ya, bapak-bapak itu ya. Ibu tolong jawab iya biar senang hati dulu ya. Tepuk tangan ibu-ibu, saya bilang Bu, tenang Bu. Memang laki-laki itu gitu, Bu, menang sendiri maunya. Pokoknya kalau dia salah nggak mau ngaku salah. Kalau bapak memang gitu Bu. Kalau dia disalahkan makin ngegas. Nah itulah bapak-bapak ya. Laki-laki itu gitu. Laki-laki kalau ngomong kan laki-laki sama. Tapi apa ya? Sebaliknya bapak-bapak. Ibu-ibu itu kan cerewetnya minta ampun ya Pak. Betul Bapak, betul Bapak. Ibu-ibu itu sudah gitu.
seperti mulut 7 bersuara bersama. Bapak-bapak kurang kerja langsung beras. Rupanya disambut dengan senyum dan parfum wangi. Sudah pakai daster sobek, pakai rambut yang dirol begitu, bau terasi, ngomel lagi. Itu kan ibu-ibu itu gitu ya Pak ya, betul ya Pak ya. Sesama laki-laki saya bilang Pak, ya bagus ya saya. Pandangan laki-laki itu perempuan begitu. Suster sudah perempuan sama. Emang lo begitu kan gak suka ngomel suster sama. Om pastor aja juga ngomel. Dan udah klop ya, itu saya bilang bapak saya terbaik itu memang Romo ya. Terbaik itu sama Romo ya. Romo itu kan enak, gak diceraiin. Lihat maka Romo berarti itu kan meskipun gak pakai skincare, kan mukanya glowing. Tapi kalau para bapak itu terikut di mana-mana ya. Kenapa? Diomelin skincare baru. Kembali ke level. Mati tanpa dosa mortal, tapi mati dengan dosa venial. Bahasa simbolnya dosa-dosa yang sehari-hari kecil-kecil itu loh. Kamu rosario ngantuk itu dosa loh. Lo kamu pikir gak dosa? Lo itu dosa. Lo kamu pikir gak dosa itu? Karena berarti kalau kamu cintamu lemah, tapi tenang, kategorinya venial, yang artinya cinta. Jadi kalau kamu rosario ngantuk, terus cinta Tuhan orang popol. Kamu kan kadang-kadang gitu, kamu itu rosario, lalu peristiwa kedua terus tidur, tiba-tiba jam 5 nyambung peristiwa ketiga. Yang ketawa berarti melakukan. Yang kulihat Romo Bram ketawa. Artinya apa? Itu bukan kesimpulanku. Dan tidak ada di kaki saya. Kamu yang menyimpulkan. Umatku loh, Romo kurang ajar. Agak lain memang kalau ini ya. Nah itu venial, lo kan kalau besar, kalau sehari nanti itu urusan loh ya. Main HP selama misa kalau kita nggak berat, kalau misa kita nggak berani ya. Ngomongin pastornya, yang ketawa pelaku. Jadi biar gak ketahuan pelaku jangan ketawa. Ngomongin pastornya, itu juga dosa sama. Contoh salah kita kurang kok tembang botak lagi lagi itu dosa loh ya. Tapi tenang, dosanya dosa, yang artinya dosa cinta. Jadi teruslah ngomongin pastornya. Anak cinta ya. Ini tentu berdiri apa? Gojek aja ya, artinya supaya kamu punya bayangan dosa yang mortal dan venial kira-kira. Nah kalau masih punya dosa venial, bahasa simpelnya begini. Orang hidup itu kira-kira mungkin nggak terhindar dari dosa venial. Kalau orang normal, hampir tidak mungkin. Ya kalau kita mati dengan dosa venial, maka kita masuk pada umumnya pada purgatori. Maka diperlukan dalam KTK 1030, sama-sama kita baca, harus menjalankan satu penyucian. Nah penyucian ini terjadinya setelah kematian. Jadi masih mati membawa dosa, tapi jenisnya venial. Jadi bedakan mati membawa dosa yang mortal dan mati membawa dosa yang venial, bedakan ini. Kalau kita mati membawa dosa yang venial, tetap aja mati membawa dosa meskipun cinta. Nah pengampunannya terjadi nanti setelah kematian. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada dosa yang bisa diampuni setelah kematian? Jawabannya bisa. Contoh dalam Matius 12 ayat 32. Sama-sama kita baca dari Yesus berkata sama-sama. Yesus berkata, apabila seorang mengucapkan sesuatu
ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia yang akan datang. Yang ini baca sama-sama, di dunia yang dalam pikiran kita membacanya apa? Di akhirat. Di dunia ini maksudnya masih di bumi ini. Di dunia yang akan datang akhirat, berarti ada dosa yang bisa diampuni di akhirat. Jenisnya apa? Pertanyaan kedua. Jenis dosa yang bisa diampuni yaitu dosa venial tadi. Nah, dosa venial itu ada landasan ayatnya. Maka dosa venial dan nanti purgatorium landasan ayatnya ada, yaitu dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 17. Dosa yang tidak mendatangkan maut, tidak non maut mortal. Jadi dosa non maut, dosa non mortal dalam kurung dosa venial. Dalam bahasa Jepang cinta. Yuk kita baca ayatnya sama-sama. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada semua kejahatan dosa. Gosip dosa maka, tetapi ada yang tidak membawa orang masuk neraka, non mortal venial alias cincai. Nah, dosa ini yang diampuni nanti di purgatorium. Ayatnya di sini 1 Yohanes 5 ayat 17. Dosa yang tidak mendatangkan maut. Tetapi kalau untuk mendatangkan maut ya neraka. Kemudian dirumuskan dalam kalimat 1031. Sama-sama kita baca. Gereja menamakan penyucian akhir para terpilih yang sangat berbeda dengan siksa para terkutuk apa? Purgatorium alias api penyucian. Jadi api penyucian itu penamaan oleh gereja. Maka di sini ayatnya jelas, gereja menamakan. Maka kalau kita baca di seluruh Alkitab ya ayat yang langsung menyebut purgatorium nggak ada. Tapi ayatnya jelas. 1 Yohanes 5 tadi, Matius 12 ada dosa yang bisa diampuni di dunia yang akan datang, dosa yang tidak mendatangkan maut. Itu ayat-ayatnya. Tetapi bahwa ayatnya yang langsung di akhirat nanti ada purgatorium nggak ada. Tapi gereja menamakan keadaan itu namanya purgatorium. Perhatikan ini, gereja menamakan dan menyebut. Kalimat dari kata yang itu penting. Ini nanti kemudian menjawab seluruh tema besar kita, pentingnya doa Allah. Perhatikan, yang apa di situ? Sama-sama kita baca. Yang sangat berbeda dengan siksa para terkutuk. Dan ingat, istilah kata untuk neraka apa? Menutupi diri selama-lamanya. Berarti purgatorium itu tersiksa apa tidak? Tersiksa. Tetapi sangat berbeda dengan siksaan neraka. Jadi purgatorium itu tersiksa, bukan happy, enggak, tersiksa. Tetapi siksaannya adalah siksaan yang sangat berbeda. Siksaan neraka itu sudah nggak terbayangkan. Tidak ada kata-kata yang bisa membayangkan siksaan neraka karena kehilangan yang paling dirindukan dan paling besar. Karena begitu manusia mati, dia tahu apa atau siapa yang paling berharga. Kalau kita masih hidup ini, kita itu sering mohon untuk menilai apa yang berharga atau yang paling berharga. Betul apa tidak? Betul. Ketika kita masih di dunia ini, masih punya jiwa raga utuh dan pemikiran dan lain sebagainya dan keinginan-keinginan, di dunia ini kita sulit menilai prioritas yang berharga, apalagi paling berharga. Kita mengejar apa? Harta, karir. Di dunia ini kita sering kacau dan tidak tahu persis yang paling berharga. Tapi setelah kematian, semua tidak ada. Manusia menemukan apa yang paling berharga, kebahagiaan bersama Allah. Jadi bahasa simpelnya ini saya pakai bahasa simpel. Begitu mati, orang lalu mengetahui tidak ada yang berharga di dunia ini. Hanya Allah, perjumpaan dengan Allah, pertemuan dengan itu yang paling berharga ketika manusia mati. Dan itu hilang dari dia. Jadi siksaan yang paling mengerikan di neraka itu bukan siksaan fisik yang dikabarkan di film azab kubur. Itu kekanakan-kanakan lalu.
Kan kamu ada dibayang-bayangi cerita yang serem-serem itu ya. Di neraka nanti kalau suka bergosip, lidahnya dipotong, nunggu lagi gitu ya. Lidahnya kalau suka mencuri, tangannya dipotong, nunggu lagi. Kalau suka nonton video porno, diculak matanya, ada lagi. Kalau yang suka olahraga apa nanti? Itu gambaran umum, tapi bukan itu. Siksaan neraka adalah, bayangkan begini, entah barang, entah pribadi yang paling berharga untukmu. Sebut misalnya anak, itu paling berharga. Dan bayangkan, itu hilang dari hidupmu sesuatu yang paling berharga. Bayangkan rasanya. Seandainya, ini hanya seandainya, pilih pribadi yang paling berharga, bernilai, berarti untukmu, lalu bayangkan itu tidak ada. Rasa kehilangannya berlipat jutaan dan miliaran kali. Itulah neraka. Tetapi siksaan yang di purgatori lain, bukan bisa begitu. Siksaan tapi ada harapan. Nah, beda ya. Siksaan karena kehilangan tanpa mungkin kembali, itu neraka. Siksaan kehilangan tanpa kemungkinan mendapatkan kembali, itu neraka. Tetapi kalau siksaan purgatori gambarannya adalah kamu belum mendapat, tetapi nanti akan mendapat. Kalau angkat tangan siapa yang pernah kerja jauh dari keluarga? Nggak akan dibunuh ngacung aja. Cuma saya tuh ngacung pernah kerja sudah berkeluarga terus kerja jauh dari Purwokerto, angkat tangan. Orang keluarganya tinggal di Purwokerto. Bapaknya kerja di Pulau Natuna, jauh ya. Hanya bisa pulang 3 bulan sekali. Seorang ayah, papa, punya istri yang unyu-unyu cantik, punya anak yang unyu-unyu baru 2 bulan, kerja di Natuna, keluarganya di Purwokerto. Pinginnya apa? Si ayah itu pinginnya apa? Kalau ngikuti hati, pulang. Betul, tak usah ragu-ragu. Jawab salah nggak dibunuh. Ini hanya untuk menggambarkan purgatori. Pengennya, tetapi jatah cutinya 3 bulan lagi. Artinya apa? Tersiksa nggak pengen ketemu itu? Kangen pengen ketemu, terus apa nggak? Tersiksa loh. LDR itu menyiksa. Kalau yang satu pergi, contohnya tadi Romo Wahyudi kan pergi 2 minggu itu ya. Terus kan Romo Bram mengatakan, aku merindukanmu loh Romo. Hatinya Romo Bram itu teriris-iris. Tadi kalau yang ngomong loh ya, teriris-iris sama bapak yang kerja di Natuna, anaknya di Broto teriris-iris. Tetapi apa daya, baru 3 bulan ke depan, itu purgatori. Tersiksa tetapi ada harapan akan ketemu. Beda dengan neraka. Kehilangan tapi tanpa harapan untuk bisa mendapatkan kembali yang paling berharga. Itu neraka. Kalau purgatorium tersiksa kayak bapak pengen ketemu tetapi belum saatnya, 3 bulan baru ketemu. Seandainya kamu bosnya punya kuasa mempercepat cuti, contohnya Pak Mahmud, kamu baru bisa pulang 3 bulan, tapi saya bos, saya izinkan kamu bulan depan pulang. Kira-kira bapak itu senang apa enggak? Itulah pentingnya doa untuk arwah. Arwah yang tidak didoakan seperti bapak yang baru pulang 3 bulan nanti. Tetapi ketika kamu doakan, bahasa dunianya dipercepat bulan depan pulang. Bahagia enggak yang bapak itu? Begitulah kebahagiaan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang di purgatorium. Ketika kamu kirimkan doanya, simpelnya mereka baru masuk surga 3.000 tahun lagi. Harusnya 3.000 tahun ke depan. Tapi kemudian dia dipercepat 3 tahun ke depan dia masuk neraka, masuk surga, beralih dari purgatori seperti bapak yang 3 bulan lagi bisa cuti dipercepat 1 bulan, dia bisa cuti ketemu anaknya yang dirindukan. Itu gambaran purgatori.
kita mendorong lebih cepat mereka yang ingin berjumpa dengan Allah, sehingga mereka yang dirindukan itu ketemu. Nah, itu pentingnya purgatori. Itulah kenapa di situ pentingnya liturgi kematian. Dan itulah kenapa setiap hari dalam misa Romo mendoakan orang mati, dalam misa Minggu Romo mendoakan orang mati. Karena apa? Di dalam rumus misa doa syukur agung selalu nomor berapapun 1, 2, 3, 4 nomor berapapun selalu ada doa untuk mereka yang telah meninggal. Yang indah sekali doa syukur agung 1 adalah doa untuk meninggal. Berilah mereka tempat yang nyaman, terang dan damai. Nah itu bagus. Jadi yang meninggal diberikan tempat yang nyaman, terang dan damai. Itulah pentingnya purgatori dan pentingnya kita mendoakan mereka yang meninggal. Kerinduannya kita dorong lebih cepat. Bagikan Romo Wahyudi yang harusnya cuti 2 minggu, tapi kemudian seminggu pulang, bahagianya Romo Bram ini. Percepat kira-kira gitu. Tapi kenyataannya Romo Wahyudi tetap 2 minggu sih. Hindari dosa mortal. Itu intinya ya, hindari dosa mortal sebisa mungkin, langsung mengaku dosa atau dosa mortal, jangan sampai mati mengaku dosa mortal. Karena aja kita kata Bapak, dosa venial atau ilahin saya, kalau bisa bertobat ya bagus, kalau enggak ya bertobatlah dikit-dikit ya, kurang sabar jadi lebih sabar gitu. Yang berikutnya terakhir, semoga gambaran ayah yang mau pulang ketemu anaknya dari dan istrinya memberi gambaran segitu indahnya kalau kita mendoakan arwah dan gunanya untuk mereka yang berada di rumah. Semoga ada yang jelas. Terima kasih dan terima kasih sudah mendengarkan oceh-ocehan ini. Panitia itu kurang ajar benar ya. Dalam perjanjian nggak ada 2 Romo di sini ya. Nggak ada. Yang paling berdosa Bu Titin ini ya. Tapi tenang Bu, ini dosa venial Bu, jadi percaya. Terima kasih, semoga ada yang jelas dan membawa peningkatan pada iman kita, pikiran benar, tindakan benar. Nah, itu yang paling penting. Terima kasih. Shalom alaikum. Bayu.